Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Sifatus Shalatin Nabi Minat Takbir ila Taslim Ka'annaka Taroha, karya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas mulai dari halaman berapa Bapak Ibu? 40 ya? Betul? Ya, silakan yang membawa kitab kecil itu dibuka halaman 40 poin yang ke-101 ya. Poin yang ke-101. Ya, baik, kami bacakan ya. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata Syekh Al-Albani, semoga Allah merahmati beliau, pada poin yang ke-101 ya, halaman 40, al-i'tidalu fis sujud. Ya, i'tidal saat sedang sujud. Kata beliau, wa yajibu alaihi an ya'tadila fi sujudihi wa dzalika bi ayya'tamida fihi i'timadan mutasawiyan ala jami'i a'dha'i sujudi. Wajib ya bagi seseorang untuk i'tidal di dalam sujudnya. Yang dimaksud i'tidal di dalam sujudnya adalah apa? Ya, bersandar ketika dia sujud, ya, bertumpu secara seimbang ya kepada seluruh anggota tubuh yang digunakan tumpuan saat bersujud. Nah, ini ya Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian. Jadi bertumpu secara seimbang kepada seluruh anggota tubuh yang dijadikan tumpuan saat kita sujud. Wahiyya sab'atun, dan itu ada 7 ya. 7 tulang yang menjadi tumpuan kita saat kita sedang sujud. Nah, apa itu? Wahiyya al-jabhatu wal anfu ma'an. Yaitu ya, kening dan hidung. Ini yang pertama secara bersama-sama ya. Lalu yang kedua, wal kafani. Kafani 2 telapak tangan. Berarti sudah berapa? 1, 2, 3 ya. Kemudian war rukbatani. Rukbatani 2 lutut. Berarti 5, ya kan? Pertama kening hidung 1, telapak tangan kanan 2, telapak tangan kiri 3, kemudian kedua lutut, lutut kanan, lutut kiri, berarti sudah 5. Wa atrafi al-qadamain, dan ujung jari jemari kedua kaki. Jadi waktu kita sujud bertumpu secara seimbang di atas 7 tulang itu. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allahu wa iyyakum ajma'in. Ini juga pernah kita bahas ya pada kesempatan sebelumnya. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada poin yang berikutnya dikatakan wa man i'tadala fi sujudihi hakadza, maka barang siapa yang i'tidal dalam sujudnya seperti ini, bertumpu secara seimbang tadi, faqad itma'anna ya, yaqinan, maka sungguh dia betul-betul telah mutmainnah secara meyakinkan
Walitmi'nanu fis sujud ruknun aydan. Dan tu'maninah dalam sujud hukumnya juga adalah rukun. Artinya kalau tidak dilakukan berarti sholatnya tidak sah. Tu'maninah dalam sujud tadi, yaitu dengan cara tadi bertumpu secara seimbang kepada 7 tulang. Kemudian wa yaqulu fi, lalu dia berdoa di dalam sujudnya itu, ya Bapak Ibu dan sekalian, subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, salasa marratin au aksar, 3 kali atau lebih. Ya, 3 kali atau lebih. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, dalam doa sujud, kemarin kalau tidak keliru sudah pernah kita singgung ya. Ada beberapa doa yang bisa kita baca dalam sujud kita. Kemarin udah dibahas belum ya? Oh, belum ya. Nah, di antaranya adalah subhana rabbiyal a'la berdasarkan hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah, termasuk Imam Ad-Daruqutni, Imam At-Tahawi, Imam Al-Bazzar, Imam At-Tabrani. Dan hadis ini hadis sahih ya. Jadi doa yang pertama subhana rabbiyal a'la. Ini. Nah, dalam kitab yang agak lengkapnya, Syekh Al-Albani menyebutkan ada sekitar 12 doa. Ada 12 variasi doa ketika sedang sujud. Salah satu di antaranya subhana rabbiyal a'la. Wa kana ahyanan yukarriruha aksar min zalika. Nah, dalam hadis yang lain dikatakan bahkan Rasul mengulang-ulang subhana rabbiyal a'la itu lebih dari 3 kali. Karena kan sujudnya sama lamanya dengan rukuknya, dengan i'tidalnya, hampir sama lamanya dengan berdirinya. Bahkan Rasulullah pernah sekalian sholat lail membaca 3 surah terpanjang dari Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Ali Imran. Bahkan bukan hanya membaca surah, yatakhallaluha ya du'aun wastighfar. Jadi antara bacaan-bacaan terhadap surah-surah yang panjang itu tadi, kadang-kadang Rasul menyelingi di antara bacaan beliau dengan doa, dengan istighfar. Ketika ayat yang beliau baca isinya tentang azab, beliau memohon perlindungan kepada Allah dari azab tersebut. Wa idza marra bi ayati rahmatin, apabila beliau melewati ayat tentang rahmat, sa'alaha, maka beliau memohon kepada Allah. Wa idza marra bi ayati tasbihin sabbaha. Jadi sholatnya itu betul-betul ditadaburi ya, mempraktekkan apa yang disuruh Allah dalam Al-Quran. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Dan dikatakan hatta kana sujuduhu qariban min qiyamihi, sampai ya sujudnya beliau itu hampir sama dengan lama berdirinya. Coba bayangkan kalau katakanlah baca 100 ayat dari surah Al-Baqarah ya, 1 rakaat kan. Terus sujudnya selama itu juga, berarti kan banyak sekali doa yang dibaca kan, diulang-ulang. Yatakarraruha aksar min zalika. Ya. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Lalu yang kedua, doa sujud yang juga biasa dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Juga salasan atau lebih ya. Tuh, berdasarkan hadis sahih riwayat Abu Daud, Imam Ahmad, Imam Ad-Daruqutni, At-Tabrani wal Baihaqi. Yang ketiga, subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Subuhun qudusun rabbul malaikati war ruh. Ini berdasarkan hadis rawahu Muslim
wa Abu Awanah. Ya, ini juga hadis sahih ya. Itu yang model yang ketiga. Terus model bacaan sujud yang keempat adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Nah, itu yang Bapak Ibu insya Allah sudah hafal ini ya. Nah, dan wa kana yuksiru minhu fi ruku'ihi wa sujudihi, beliau memperbanyak membaca doa ini dalam ruku dan sujudnya. Yata'awwalul Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an berdasarkan surah An-Nasr. Jadi surah An-Nasr itu turun di akhir-akhir masa kehidupan Rasul sallallahu. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika. Nah, ada kata fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu, wastaghfirhu, dan mohonlah ampunan kepadanya. Nah, setelah turun surah An-Nasr ini Rasul sering dalam ruku dan sujudnya membaca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Itu model bacaan sujud, zikir sujud yang keempat. Yang kelima, ini agak panjang. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim juga oleh Imam Ad-Daruqutni, Imam At-Tahawi, Imam Abu Awanah. Bagaimana bunyinya? Yang kelima ini Allahumma laka sajadtu. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Ya. Kemudian sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ya ahsanal khaliqin. Hafal Bapak Ibu? Ya, insyaallah. Coba ya. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu, bareng-bareng. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Nah, di sini di dalam kitabnya ada dalam tanda kurung, kadang-kadang ada wa anta rabbi sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Nah, dalam riwayat yang lain ada tambahan fa ahsana suwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ya ahsanal khaliqin. Nah, ini agak panjang ya. Nah, agak panjang. Ini ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Nah, dan ada bahkan sampai 12 ya. Yang keenam bunyinya Allahumma ighfirli dzambi ya, kullahu wa diqqahu wa jillahu ya wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ini juga jarang kan? Jarang kita dengar. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim juga. Sahih juga ini. Allahumma ighfirli dzambi kullahu wa diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Atau yang ketujuh, sajadalaka sawadi wa khayali wa amana bika fuadi wa abu'u bi ni'matika alayya hadhi ya yadi wa ma janaitu ala nafsi. Itu yang ketujuh ya, berdasarkan hadis riwayat Ibnu Nasr wal Bazzar wal Hakim dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Kemudian yang kedelapan, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Itu yang ke-8. Hadza wa ma ba'dahu kana yaquluhu fi sholatil lail. Nomor 8 dan seterusnya itu biasa dibaca dalam zikir sujud di salat malam. Ini yang subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Itu
Jadi Maha Suci Allah, zat yang memiliki keperkasaan, kekuasaan, kebesaran dan keagungan. Ini biasa dibaca oleh beliau dalam salat lail. Atau subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Itu yang ke-9. Yang ke-10 Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Ini yang ke-10 hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah wan Nasa'i disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Sementara yang ke-9 tadi hadis riwayat Imam Muslim, Abu Awanah wan Nasa'i. Yang ke-11 bunyinya Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min tahti nuran waj'al min fawqi nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran waj'al amami nuran waj'al khalfi nuran waj'al fi nafsi nuran wa a'zim li nuran. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Ini juga di antara doa sujud yang dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir yang ke-12, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa a'udzu bimu'afatika min uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an alaika anta kama asnaita ala nafsika. Hadis rawahu Muslim wa Abu Awana wal Baihaqi. Yang biasanya kita mendengar ini kapan? Pas Ramadan ya. Dibaca kapan? Setelah witir apa? Sela-sela salat tarawih. Salat tarawih ya. Nah, ini sebenarnya doa, salah satu doa sujud. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajma'in. Ya, ini hadisnya sahih juga. Jadi ada 12 macam zikir ketika kita sedang sujud. Kalau Bapak Ibu ingin tahu, ada di kitab yang ini ya, yang agak tebal itu ya. Nah, itu di sana nanti silahkan dibaca yang sudah punya kitabnya. Kalau mau menghafalkan ke-12-nya. Baik. Itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ke-104, wa yustahabbu an yukthira ad-du'a fihi fa innahu madhannatun lil ijabah. Dan dianjurkan untuk memperbanyak doa di dalam sujud, karena sujud itu adalah di antara tempat mustajab. Nah, dulu juga pernah ya kita bahas, kami sampaikan, kami singgung bahwa sujud itu di antara tempat terbaik untuk berdoa. Karena itulah tempat di mana antara hamba dengan Allah sangat dekat. Aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajidun, kata Rasulullah SAW. Jadi keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya adalah saat dia sujud. Fa'aksiru ad-du'a, maka perbanyaklah berdoa. Atau dalam riwayat yang lain, wa amma sujud, dan adapun sujud, ya, fajtahidu fihi ad-du'a, kata Rasul. Bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Kenapa? Fa innahu qaminun an yustajabalahu. Karena doa yang kita baca ketika sujud itu sangat pantas untuk diijabah. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Jadi perbanyak doa dalam sujud itu. Kemudian wa yaj'alu sujudahu qariban min ruku'ihi fitul kama taqaddama. Dan Rasul menjadikan sujudnya itu hampir sama lamanya dengan rukuknya. Jadi kalau rukuknya 2 menit misalnya atau 1 menit, maka begitu juga sujudnya. Jadi sama lamanya antara rukuk dengan sujud. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, jadi seimbang ya. Nah, lalu dikatakan, bahkan kadang-kadang Rasul lama sekali. Sujudnya lama sekali. Jika ada suatu sebab. Ya. Sebagaimana dijelaskan oleh sebagian sahabat,
bahwa pernah suatu kali Rasulullah keluar untuk sholat zuhur atau asar. Waktu itu beliau membawa Hasan dan Husain cucunya. Lalu Rasul maju ke depan untuk mengimami para jamaah dan meletakkan Hasan atau Husain di sebelah kanannya. Kemudian Rasul bertakbir untuk memulai sholat dan beliau sholat. Lalu kemudian beliau sujud ya di tengah-tengah sholatnya dengan sujud yang beliau panjangkan. Fasajada baina dhahranai sholatihi sajdatan atalaha. Lalu si sahabat perawi hadis ini mengatakan, farafa'tu ra'si min bainin nas. Lalu aku angkat kepalaku di antara orang-orang itu. Jadi kan Rasul sujud lama sekali. Ada salah seorang sahabat itu penasaran nih kenapa kok lama banget gitu sujudnya. Lama sekali. Rasul lama tapi enggak, ini lama sekali. Sampai beliau angkat kepalanya, lihat apa gerangan yang terjadi gitu ya. Nah, kemudian ternyata fa idzas sabiyyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajidun. Oh, ternyata di atas punggung Rasul ada cucunya beliau. Nemplok ya di atas punggungnya Rasulullah. Biasa kan anak-anak gitu ya. Jadi kalau kita sholat, kalau Bapak Ibu punya anak masih kecil atau cucu gitu ya. Nah, nanti biasanya ada anak seneng gitu nemplok di atas punggung. Nah, itu juga dulu yang terjadi pada Nabi ya. Hasan Husain kalau dibawa ke masjid ya nemplok. Nah, akhirnya si sahabat ini udah tahu, paham kenapa kok Rasul lama banget sujudnya. Akhirnya faraja'tu ila sujudi, beliau kembali sujud. Kembali sujud. Itu boleh Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini kok lama banget? Oh, ternyata masih misalnya misal imam kok sujudnya lama banget, Bapak Ibu, ini udah takbir belum ya? Udah bangkit belum? Akhirnya kita angkat. Oh, ternyata masih sujud, balik lagi. Ah, itu nggak ada masalah ya. Nah, karena mungkin kita bingung kan ini sebenarnya masih sujud atau sudah angkat gitu ya. Nah, ini sebagaimana dilakukan oleh salah seorang sahabat dalam hadis ini. Nggak masalah, asal jangan tiap sujud begitu, jangan. Sesekali gitu ya. Kalau imamnya kok lama, tidak seperti biasanya, boleh saja. Nah, ini kan Rasul lama, tapi ini kok lama banget gitu. Maka falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalah, qala an-nasu ya Rasulullah. Ketika Rasul selesai sholat, orang-orang bertanya, duhai Rasulullah, nah, innaka sajadta baina dhahranai salatika hadhihi sajdatan ataltaha. Duhai Rasul, sesungguhnya engkau tadi sujud di tengah-tengah sholatmu, sujud yang engkau panjangkannya. Hatta dhananna annahu qad hadatsa amrun aw annahu yuha ilaik. Sampai kami mengira terjadi sesuatu padamu ya Rasulullah, atau mungkin juga ada wahyu diturunkan kepada engkau. Apa kata Nabi? Qal kullu dzalika lam yakun. Itu semua enggak terjadi. Tidak ada suatu perkara penting yang terjadi, tidak pula ada wahyu yang turun ketika beliau sedang sujud. Nah, kullu dzalika lam yakun. Walakin ibni irtahalani. Tetapi sebabnya kenapa tadi dipanjangkan? Anakku atau cucuku naik ya, menunggangi punggungku. Fakarihtu an ajila hatta yakdi hajatahu, dan aku enggak suka ya menyegerakan dia sampai dia puas gitu ya. Sampai cucuku puas nemplok di punggung gitu ya. Sampai dia turun sendiri. Tuh imam boleh tuh imam ya. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, hadis ini sekaligus selain menerangkan tentang cara sujud Rasulullah SAW, lamanya sujud Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, juga sekaligus menunjukkan sikap Rasul terhadap anaknya, cucunya, lembut gitu ya. Itu. Bahkan ketika sedang sholat mur, ketika mereka bermain di atas punggungnya, Rasul membiarkan sampai puas. Ini menunjukkan ala riqqati qalbi Rasul SAW, menunjukkan kelembutan hati Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, itu ya. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan ketika Rasul sedang sholat, kalau tadi ini hadis riwayat Imam An-Nasai, Imam Al-Hakim ya, termasuk Ibnu Asakir. Nah, dalam hadis yang lain disebutkan Bapak Ibu, kana sallallahu alaihi wasallam yusalli
Pernah suatu ketika Rasul salat, fa idza sajada, ketika beliau sujud, wasabal Hasan wal Husain. Nah, Hasan Husain loncat ala dhahrihi ke punggung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa idza mana'uhuma, ketika para sahabat hendak melarang Hasan dan Husain ini, jangan naik ke punggungnya Rasul. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Asyara ilaihim an da'auhuma. Rasul memberikan isyarat supaya mereka, para sahabat itu meninggalkan. Biarin, jangan dilarang. Rasul memberikan isyarat supaya para sahabat itu tidak perlu melarang. Falamma qada as-shalah wada'ahuma fi hujrihi wa qala, ketika Rasul selesai salat, Rasul meletakkan Hasan dan Husain di pangkuannya dan beliau berkata, "Man ahabbani falyuhibb hazaini." Barang siapa yang mencintai aku, kata Rasul, maka hendaklah dia mencintai kedua anak ini. Nah, itu ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dan dihasankan oleh beliau dan sanadnya hasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, ini nomor ke 105 ya. Lalu kemudian Bapak sekalian, dalam kitabnya yang lebih lengkap diterangkan tentang keutamaan sujud. Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Ini penting kami sampaikan ya, meskipun di dalam kitab kecil yang Bapak Ibu pegang, di ringkasannya memang tidak disebutkan tentang ya fadlu as-sujud, keutamaan sujud. Ada dua ya, disebutkan dalam bab ini tentang keutamaan sujud. Ya. Yang pertama, orang yang sering sujud, sholat, maksudnya sering sholat dan dia sujud, itu nanti ya, akan menjadi ya, sesuatu yang dengannya Rasulullah mengenal kita, kita selaku umatnya. Rasul nanti taunya kita selaku umat beliau dari mana? Dari kening kita, wajah kita yang bercahaya. Karena kita sering sujud. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, kita nanti di hari akhir, ya, sebelum kita masuk ke sorga atau neraka, kita kan akan mampir di telaganya Rasul Sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul akan menghalau seluruh umat Nabi dan Rasul sebelum beliau yang mendekat ke telaganya Rasul ya sallallahu, yang dikenal dengan telaga Al-Kautsar dalam beberapa riwayat, karena airnya berasal dari sungai Al-Kautsar yang sumbernya dari surga Al-Firdaus ya. Maka disebut telaga Al-Kautsar atau Haudun Nabi ya, telaganya Nabi. Nah, ketika akan ke situ, para sahabat nanya, "Dari mana engkau mengetahui kami? Kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah?" Bagaimana engkau mengetahui umatmu mereka ya Rasulullah? Fi kasratil khalaik, padahal waktu itu banyak sekali manusia. Nah, harus mengatakan, qala ara'aita law dakhalta siratan ya. Lau dakhalta siratan fiha khailud duhmin wa buhmin. Lau dakhalta siratan fiha khailu duhmin buhmin wa fiha farasun agharru muhajjal amma kunta ta'rifuhu minha kata Rasul. Bagaimana menurutmu kalau engkau masuk ke kumpulan kuda-kuda hitam, lalu di kumpulan kuda hitam itu ada kuda yang ya di wajahnya ada putihnya ya, dan di kedua kaki, berarti kalau kuda dua kaki dua tangan ya, atau empat kaki gitu ya, itu ada putihnya juga. Amma kunta ta'rifuhu minha, kamu bisa tahu atau tidak gitu. Jadi orang misalnya kudanya hitam semua, tapi salah satu di antara kuda-kuda itu ada yang bagian kepalanya ada putihnya, dan keempat kakinya juga ada putihnya. Kira-kira kita bisa melihatnya atau tidak? Bisa. Nah, begitulah perumpamaan
umat beliau kelak nanti pada hari kiamat. Ketika sahabat ditanya, mereka mengatakan, bala, ya Rasul, kami bisa tahu. Lalu beliau katakan, fa inna ummati yauma idzin ya, ghurrun minas sujud muhajjaluna minal wudu. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat kelak ya, bercahaya wajahnya disebabkan apa? Karena sujud dia. Ya. Jadi gurun minas sujud, bercahaya karena dia sujud waktu masih hidup di dunia. Ya. Wa muhajjaluna minal wudu. Dan begitu pula kedua tangan dan kedua kakinya bercahaya disebabkan karena kena air wudu. Hadis rawahu Ahmad dengan sanad yang sahih. Nah, ini Bapak Ibu yang pertama ya. Jadi kalau kita sering sholat sujud, itu nanti ketahuan nih. Wajah kita bercahaya, kedua tangan dan kedua kaki kita bercahaya. Rasul mengenal kita dengan cara seperti itu. Nah, yang kedua, Rasul mengatakan, "Idza aradallahu rahmatan man arada min ahlin nar." Ketika Allah hendak memberikan rahmatnya kepada ya, sebagian penduduk neraka. Jadi ada orang yang di neraka, Allah ingin memberikan rahmatnya, syafaatnya kepada orang itu. Amarallahul malaikata an yukhriju min man ya'budullah. Maka Allah menyuruh malaikat untuk mengeluarkan di antara penduduk neraka itu siapa yang menyembah Allah. Wa yukhrijunahum, maka akhirnya malaikat pun akan mengeluarkan penduduk neraka itu dari neraka. Wa ya'rifunahum bi athari as-sujud, dan malaikat itu bisa mengenali siapa yang pantas dari penduduk neraka yang dikeluarkan dari neraka itu. Yaitu dengan cara apa? Melihat bekas sujud. Ya, bekas sujudnya. Wa haramallahu 'alan nari an ta'kula atharas sujud, dan Allah mengharamkan api neraka membakar anggota tubuh yang digunakan untuk sujud, ada bekas sujudnya. Maka apa? Yukhrijuna minan nar, akhirnya mereka dikeluarkan oleh malaikat dari api neraka. Fakullu bni adam ta'kuluhu an-naru illa ya asaro as-sujud. Maka setiap manusia anak Adam itu yang masuk neraka akan dibakar oleh neraka kecuali bekas sujudnya. Itu tidak akan terbakar oleh api neraka. Hadis rawahu al-Bukhari wa Muslim. Nah, ini Bapak Ibu dua keutamaan kalau kita sering sujud. Yang pertama apa tadi? Menjadi tanda yang dengan itu Rasul mengenal kita. Yang kedua, tidak akan terbakar oleh api neraka. Itu. Yes, saya kira itu ya yang perlu disampaikan dari keutamaan tentang sujud. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ke-106, wa yajuju as-sujudu 'alal ardi wa 'ala ha'ilin bainahuma wa bainal jabhati min saubin au basatin au hasirin au nahwihi. Dan boleh ketika sujud, boleh sujud di atas tanah langsung. Ya, Bapak Ibu, boleh sujud langsung di atas tanah. Ya. Wa 'ala ha'ilin, dan boleh juga sujud ada pembatas antara tanah dengan kening kita. Ya, itu ada pembatas. Apa pembatasnya? Bisa min saubin, kain. Bisa. Ya, au basatin. Apa itu basat? Ya. Atau kalau bahasa kita sekarang sajadah gitu ya. Itu boleh. Karpet gitu ya boleh. Au hasirin atau tikar. Itu juga boleh. Au ya, nahwihi atau yang semisal dengan itu boleh. Jadi tidak langsung kening kita. Kalau dulu kan nggak ada lantai ya, nggak ada keramiknya Masjid Rasul, langsung tanah. Kalau kita berarti sekarang sujud di atas keramik atau boleh ada penghalang, misalnya karpet, surban, sajadah gitu ya. Itu boleh Bapak Ibu dan hadirin sekalian, dengan catatan ya, dia tidak kita pakai
kemarin juga sempat ya kami sampaikan. Nah, tapi kalau dia menempel, kita pakai maksudnya waktu kita sholat, maka jangan. Kecuali kalau keadaan sangat panas, gitu ya. Ya misalnya peci menghalangi kening kita, ya, atau misalnya yang nempel ya. Contoh ya, misalnya saya pakai surban begini, kan dipakai nih. Terus pas sujud nempel, terus menghalangi kening. Nah, ini nggak boleh karena kita pakai. Maksudnya ya, termasuk kalau ibu-ibu rukuh gitu ya. Apa Bu? Nggak sengaja, ya tinggal ditarik saja. Jangan sampai menghalangi kening kita dengan lantai gitu. Kalau karpet sajadah kan terpisah ya, nggak ada masalah. Kecuali kemarin kita juga sudah sampaikan, kecuali dalam keadaan tertentu, yaitu misalnya fisiddatil har, dalam keadaan sangat panas ya. Nah, itu boleh ya. Tapi kalau keadaan normal maka tidak boleh menghalangi kecuali yang terpisah. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian Bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, karena dulu Rasulullah itu ketika beliau sujud ya, di 10 hari terakhir bulan Ramadan, ketika beliau berusaha untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar, beliau sujud langsung di atas tanah, padahal tanah itu berlumpur karena bekas hujan gitu ya. Sampai-sampai di kening dan di hidung beliau itu ada bekas air dan lumpur. Dan itu disaksikan langsung oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Fa'absartu aynayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jabhatihi wa anfihi atharul ma'i wattin." Jadi aku melihat langsung dengan mata kepalaku ya, Rasulullah SAW di kening dan di hidungnya itu ada bekas air dan lumpur. Ketika beliau sujud, beliau tidak pakai penghalang. Tapi kadang-kadang beliau juga memakai penghalangnya, pembatas gitu antara kening dengan lantai dengan tanah. Wa kana yusalli 'alal khumrati ahyanan wa 'alal hasiri ahyanan wa shalla 'alaihi marratan wa qad iswadda min tulima labisa. Nah, Rasul kadang-kadang salat di atas khumrah. Khumrah itu kain ya, sejenis sapu tangan yang digunakan tadi untuk menjadi pembatas antara kening dengan tanah gitu ya. Atau kadang-kadang juga beliau sholat di atas tikar kadang-kadang. Nah, bahkan pernah beliau sholat di atas tikar yang sudah hitam. Yang sudah hitam disebabkan nih saking lamanya dipakai gitu. Bertahun-tahun sampai tikarnya itu hitam pernah, dan itu biasa saja gitu ya. Nah, ini hadis disebutkan hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Dan yang terakhir, wala yajuzu an yaqra'al Qur'ana wa huwa sajidun, dan tidak boleh seseorang sujud lalu dalam sujudnya itu dia membaca Al-Qur'an. Itu tidak boleh Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Dan ini juga pernah kita bahas ya waktu kita membahas tentang ruku. Jadi ketika ruku dan ketika sujud tidak boleh baca Al-Quran kecuali baca doa yang diambil dari Al-Quran, seperti doa sapu jagat misalnya. Karena waktu sujud kita ya, dianjurkan memperbanyak doa ya. Dan doa yang kita baca waktu sujud itu Bapak Ibu boleh mengulang-ulang doa yang diajarkan Nabi tadi, ada 12 macam itu. Boleh diulang-ulang itu, atau boleh juga kita tambahin dengan doa-doa lain yang isinya kebaikan dunia dan akhirat. Dulu kami pernah share ya video keterangan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang doa apa saja yang kita bisa baca ketika sedang sujud. Bahkan beliau mengatakan, seandainya kita berdoa dalam sujud kita itu minta kebaikan dunia, itu nggak ada masalah. Karena doa itu sendiri ibadah. Misal ya, kalau dalam bahasa Indonesianya, ya Allah, ya,
berikanlah untukku mobil yang bagus ya Rabb. Itu. Ya Allah, ya berikanlah aku rumah yang baik ya Allah. Ketika sujud, itu boleh. Itu boleh. Apa? Enggak, dalam bahasa Arab, Enggak. Jadi Bapak Ibu, ya, itu semua kita lakukan dengan bahasa Arab. Karena Rasulullah tidak pernah sholat berzikir atau berdoa kecuali dengan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab misalnya Allahumma rzuqni, ya Allah berikanlah rezeki kepadaku sayyaratan murihah, mobil yang nyaman ya Rabb. Allahumma hayyi'ni baitan jamila misalnya. Ya Allah berikanlah untukku rumah yang bagus. Allahumma jawizni zaujatan solihatan jamilatan misalnya. Ya Allah, ya berikanlah aku istri yang cantik, yang soleha misalnya. Itu boleh atau tidak waktu sujud? Boleh itu. Itu boleh kata saya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tanya dulu gimana caranya gitu ya. Nah lalu ibu bertanya, kalau dalam bahasa Indonesia gimana? Dalam bahasa Indonesia, ya Allah paham nggak kalau kita berdoa dengan bahasa Indonesia? Paham. Semua bahasa Allah paham. Tetapi, nah masalahnya, kalau kita berdoa dengan selain bahasa Arab, kan tidak boleh diucapkan dalam hati, Bapak Ibu sekalian. Cuma, kalau kita berdoa dalam hati, lisan kita gerak atau tidak? Kan tidak gerak, karena kita baca doa dalam hati. Sementara, kalau kita sholat itu, lisan kita ini nggak boleh diem. Lisan kita ini tidak boleh diam. Artinya apa? Harus gerak. Nah, oleh karenanya, kalau kita mau berdoa dengan bahasa selain bahasa Arab, lakukan saja itu di luar sholat. Gitu. Kalau dalam sholat, usahakan kita berdoanya dengan doa-doa berbahasa Arab. Gitu Bapak Ibu. Karena lisannya harus gerak. Gitu. Lah terus piye carane? Ya tanya, Bapak Ibu punya keinginan apa? Lalu terjemahkan ke dalam bahasa Arab kan begitu. Lalu silakan baca itu. Ya contoh tadi. Nah, ya betul Bu, harus belajar. Misalnya siapa nih? Pak Ruslan atau Pak Banar gitu ya. Pak Banar ingin menikah lagi gitu ya. Misalnya. Itu boleh. Gimana ya cara berdoa supaya dapat istri lagi gitu ya. Nah, dalam sujud. Nah, tinggal tanya. Misalnya tadi, Allahumma zawwijni zaujatan salihatan jamilatan muti'ah misalnya. Ya Allah, nikahkanlah aku dengan seorang wanita yang saleh, yang cantik dan taat gitu ya. Nah, misal gitu. Ini sungguh-sungguh ini. Bisa nanti Pak Bandar ya. Boleh. Atau lewat pertanyaan biar ketahuan yang nanya siapa gitu ya. Nah, ya, boleh bisa seperti itu. Dan itu pernah kami share kan videonya, video saya Al-Utsaimin ya, yang beliau menerangkan bahwa boleh kita minta kebaikan dunia waktu kita sedang sujud. Karena doa itu sendiri adalah ibadah. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Ya, saya kira ini dulu yang bisa kami sampaikan sampai poin yang ke-107 ya. 107. Monggo, silakan Mbak. 1, 2, 3, 4. 4? Udah ya 4 ya? Nah, saya kunci 4. Hanya 4 pertanyaan, silakan. Monggo Pak Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Bekas sujud. Ya, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Oke, baik. Itu aja Pak Haris? Oke, baik.
Baik, yang lain tadi siapa? Pak Aldi. Pak Jody ya, Pak Jody silakan. Monggo Pak Jody. Ah. 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 Mm-hmm. 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 Oh, sudut. Mm-hmm. Sudut paha dengan betis ya. 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 Mm-hmm. Mm. Mm. Padahal kurang satu. Ah, terus? Iya. Ah, iya. Mm-mm. Mm-mm. Ya, ya. Tapi sudah pulang ke rumah ya. Ah, ya, baik, baik Pak Jody. Terima kasih Pak Jody. Terus Pak Banar ya, silakan. Pak siapa tadi? Pak Mas Aldi silakan. Ya, hitam. Mm-mm. Mm-mm. Yang 12 itu digabung semua misalnya gitu ya. Ya, tangan. Ya. Ininya nempel sikunya. Ke paha ya. Ya, tetap diangkat ya. Baik. Tangan nempel ke paha. Baik. Itu. Baik, silakan yang terakhir Pak Ruslan. Ya. Mm-hmm. Ya, sujud setelah selesai zikir ya. Ya. Itu saja. Di luar sholat ya. Ya. Apa pernah ada? Ya. Misalnya kalau memang ada dasarnya tadi sujud itu setelah zikir, ya disitulah kita pertanyaan. Ya baik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih Bapak Ibu ya. Ada beberapa pertanyaan penting. Yang pertama dari Pak Haris tadi ya. Dalam surah Al-Fat itu ada ayat berbunyi simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Jadi tanda mereka itu di wajahnya ada tanda dari bekas sujud. Nah, yang dimaksud tanda itu apa? Apakah tanda hitam di kening gitu ya? Atau apa yang dimaksud simahum fi wujuhihim itu? Nah, kalau kita buka kitab-kitab tafsir ya, maka diterangkan di antara keterangan penting yang kami pernah membacanya, yang dimaksud simahum fi wujuhihim min athari sujud itu bukan tanda hitam di kening, bukan itu. Bahkan nanti ada sahabat yang melarang itu. Apa-apaan gitu kok. Sampai keningmu hitam itu. Kalau disengaja gitu ya. Kalau nggak sengaja lain ya. Karena ada orang yang kulit keningnya itu tipis gitu. Kalau kena karpet keras. Nah, akhirnya jadi menghitam. Itu kan nggak sengaja gitu. Tapi kalau menyengaja dia ketika sujud digini-giniin. Ya biar hitam gitu ya. Nah, itu nggak boleh. Kalau nggak sengaja,
Ya, itu nggak ada masalah, namanya nggak sengaja kan. Atau kadang-kadang mungkin ada juga di antara kita ini kalau sering sholat lail, tapi sering tidur sambil sujud begitu ya. Akhirnya sujudnya lama sambil ngantuk gitu ya. Akhirnya lama-lama jadi ada bekas hitam. Kalau tidak disengaja itu nggak ada masalah. Tapi kalau menyengaja ingin ada tanda bekas hitam di keningnya supaya apa? Supaya orang bilang ini saya min ahli sujud, itu nggak boleh, itu dilarang. Bahkan ya ada beberapa riwayat dari sahabat yang melarang itu. Jangan, itu nggak benar. Nah itu. Jadi yang dimaksud apa lalu simahum fi wujuhihim itu bukan tanda hitam, tapi cahaya itu. Jadi orang yang sering sholat, apalagi sholat lail ya sujud, itu nanti akan nampak bercahaya wajahnya. Gitu. Itu yang maksud simahum fi wujuhihim. Atau wajahnya itu ceria gitu. Wajahnya ceria. Bahagia kelihatannya. Air wajahnya itu wah, pokoknya menyenangkan dilihat. Nah, itu yang dimaksud simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Itu Bapak Ibu. Bukan bekas hitam di kulit, bukan itu. Ya, bukan itu. Yaitu Pak Haris. Nah, kemudian Pak Jody, angkat tangan ketika sedang sujud itu angkatnya seberapa? Ya sebatas, jangan sampai ini nempel ke lantai. Jangan sampai ya seperti anjing waktu duduk gitu ya. Pada kemarin hadir nggak Pak Jody? Ya. Nah, kalau Rasul hatta yuro bayadu ya ibtaihi, sampai nampak kelihatan putihnya ketiak beliau. Itu. Artinya kalau kelihatan berarti bajunya pendek, lengannya pendek ya. Jadi sahabat yang dari samping itu melihat putihnya ketiak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya saking diangkatnya betul-betul tangan itu ketika sedang sujud. Itu. Nah, seberapa tinggi ya? Kita bisa bayangkan kira-kira kalau sampai kelihatan ketiaknya seberapa tinggi gitu. Nah, ini ya itu. Dalam keadaan tidak ada mawani, penghalang. Dalam keadaan tidak ada penghalang. Maksudnya dalam keadaan leluasa. Tapi nanti kalau dalam keadaan berjamaah, rapat, ya jamaah banyak, itu jangan terlalu dipaksakan gitu. Nanti ini saling menyakiti satu sama lain ya. Malah nggak benar. Nah, jadi poinnya adalah diangkat. Jangan sampai lengan kita, ya siku kita nempel ke lantai. Poinnya di situ, Pak Jody. Kemudian sama sudut ya antara paha dengan betis itu kan tidak boleh nempel, gitu ya. Tidak boleh ditempelkan. Itu harus berapa? Sudutnya berapa apa derajat gitu ya. Itu nggak ada keterangan. Nah, yang penting ya kita ya tidak nempel dan kita betul-betul bertumpu secara seimbang kepada di atas 7 tulang itu. Soal derajatnya itu berlebihan lah, orang yang harus sekian derajatnya itu berlebihan. Nah, tidak demikian ya. Yaitu dan yang ketiga kalau tadi kita masbuk kurang 1 rakaat baru sadar pas di rumah itu gimana? Sadar pas di rumah itu udah berapa menit atau berapa jam? Oh gitu. Dalam perjalanan pulang dari masjid ke rumah gitu ya. Nah, itu pernah terjadi pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah pulang ke rumah. Lalu dikasih tahu oleh Khirbak radhiyallahu anhu. Khirbak yang Rasul menyebutnya Zulyadain. Waktu itu Rasul agak marah. Kenapa nggak ngasih tahu dari tadi? Gitu. Nggak ngasih tahu dari tadi. Walaupun akhirnya Rasul menyempurnakan yang kurang. Tapi kan rumah Rasul dekat ya. Dari masjid dekat kan. Ya, nempel bahkan dengan masjid. Kalau rumah Pak Jody dekat apa jauh? Lumayan jauh. Nah, jalan udah lumayan jauh ya. Nah, itu ya kalau masih dekat misalnya baru di teras masjid, aduh tadi itu saya kayaknya kurang ya. Udah tinggal kembali masuk ke masjid, lengkapi yang kurang 1 itu, lalu setelah itu sujud sahwi 2 rakaat, 2 kali, sujud sahwi 2
kali kemudian salam. Itu kalau masih di teras masjid ya. Nah, itu. Tapi kalau sudah pulang, udah mau nyampe rumah dan jaraknya cukup jauh, lebih baik diulangi saja salatnya. Diulangi dari awal. Kalau kita sadar loh. Kalau kita sadar. Tapi kalau udah berjam-jam udah lama lah misalnya, udah 3-4 jam. Tadi itu saya kurang kayaknya. Nah, itu apakah perlu kita mengulangi sholatnya? Itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ya tidak perlu karena kita kan tadi lupa gitu ya. Lupa itu suatu uzur yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah Engkau azab kami disebabkan karena kami lupa atau kami salah gitu. Yaitu Pak Jody yang kami pahami. Kalau udah berlarut ya udah lama gitu jaraknya. Tapi kalau baru saja, nah, tadi kalau masih kita dekat, balik lagi aja ke masjid, kita lengkapi 1 rakaat, kemudian sujud 2 kali. Yaitu wallahu a'lam bishawab. Itu yang kami ketahuinya. Kemudian Mas Aldi, tanda hitam di dahi tadi sudah kami terangkan ya. Bukan itu yang dimaksud simahum fi wujuhihim, bukan tanda hitam. Artinya nggak boleh gitu. Kita menyengaja menghitam-hitamkan dahi kita agar dikira oleh orang wah ini ahli sujud. Nah, bukan itu ya. Yaitu. Tapi kalau tadi tidak sengaja maka tidak ada masalah. Kemudian yang kedua, mengulang-ulang doa dalam sujud atau iftitah, menggabung, bisa saja. Menggabung doa misalnya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli gitu ya. Jika kita berdoa dengan doa lain di luar doa sujud yang diajarkan oleh Rasul itu boleh, maka apalagi jika kita menggabungkan beberapa doa sujud ya. Tentu bisa saja. Walaupun dalam hadis yang tadi kita bahas Rasul mengulang-ulang doa yang sama tadi ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nah, tapi kan ada kalimat fa'aksiru ad-du'a kata Rasul. Perbanyaklah doa. Dan di situ kata doa disebut dalam sigoh umum. Ad-du'a itu menunjukkan keumuman. Artinya nah dari situ sebagian ulama ya doa apa saja yang penting isinya baik. Nah, jika doa-doa sujud yang diajarkan Rasul itu tadi ada 12 variasi dan seluruhnya baik isinya, maka bisa saja kita simpulkan untuk kita baca ya di dalam sujud itu beberapa doa sujud kita baca. Wallahu a'lam bishawab. Yaitu yang kami pahami. Kemudian Bapak sekalian, pertanyaan berikutnya adalah lengan nempel ke paha. Siku nempel ke paha. Itu boleh. Nah, jadi pernah Rasul mengatakan kepada para sahabat, ya, kan waktu itu para sahabat mengeluh, capek gitu, karena sujud yang dilakukan oleh Rasul agak lama. Nah, lalu mereka lelah gitu ya. Maka kata Rasul, tidak mengapa kamu meminta bantuan ke paha gitu. Artinya apa? Menempelkan siku ke paha ketika sedang sujud. Dan jangan nempel ke lantai. Nah, itu dibolehkan ya. Dibolehkan. Yaitu terkait hukum menempelkan siku ke paha waktu kita sujud. Boleh kalau memang kita sudah lelah gitu ya. Nah, kemudian lah kok bisa lelah? Ya karena sujudnya Rasul dulu kan lama gitu. Beda sama kita. Kalau kita ada nggak imam yang sujudnya lama? Ada nggak? Susah kita mendapatkan ya imam yang sujudnya lama. Jadi, nah itu ya nggak perlu kecuali tadi dalam keadaan padat. Ya, jadi kalau kita agak renggang gini agak sulit ya. Nah itu bisa saja. Karena memang situasinya ya. Itu wallahu a'lam bishawab. Baik. Lalu yang terakhir Pak Ruslan, setelah selesai zikir ba'da salat fardu ya, kan kita dianjurkan untuk berzikir dan zikirnya jelas diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Sangat jelas. Kemudian sebelum pulang biasanya ada orang sujud lagi gitu ya. Mungkin dia zikir habis itu salat ba'diyah, sebelum meninggalkan masjid sujud lagi. Itu namanya sujud apa? Sujud tidak jelas namanya.
Ya. Gak jelas itu sujud apa? Sujud sholat ya bukan karena di luar sholat. Ya kan? Sujud sahwi ya bukan juga karena sujud sahwi 2 kali. Nah, kemudian sujud tilawah juga bukan karena dia nggak habis baca ayat as-sajadah. Oh, mungkin sujud syukur, mungkin. Nah, sujud syukur itu Bapak sekalian, dia dilakukan untuk apa? Untuk linikmatin mutajaddidah, untuk nikmat yang jarang-jarang kita dapatkan. Itu disyariatkan sujud syukur. Tapi kalau nikmatnya sering kita lakukan, nikmah mustamirrah, nikmat yang terus-menerus kita dapatkan, tidak disyariatkan sujud syukur. Nikmat jarang-jarang itu apa misalnya? Kita dapat kabar apa? Lulus PNS ya. Mas Fahmi melamar jadi PNS, keterima. Ini kan jarang-jarang. Sujud syukur gitu ya. Atau apa gitu ya. Oh, punya cucunya baru lahir selamat gitu ya. Lalu Bapak Ibu selaku kakeknya, neneknya bersyukur, langsung sujud syukur. Itu kan jarang-jarang. Atau habis ngegolin bola. Main bola gol gitu ya. Itu kan jarang-jarang juga gitu ya. Sujud syukur boleh juga, itu boleh ya sekalian. Nah, tapi kalau untuk nikmah mustamirrah, nikmat yang terus-menerus, itu tidak disyariatkan sujud syukur. Salat 5 waktu di masjid, salat jamaah itu terus-menerus atau arang-arang itu? Jarang-jarang. Terus-menerus kan? Kecuali mungkin seumur-umur dia nggak pernah salat jamaah. Baru sekali itu dia berhasil salat jamaah. Lalu dia ingin bersyukur, ya boleh sekali itu saja. Ya besoknya nggak perlu lagi kan gitu. Kan ada orang susah salat jamaah gitu ya. Ya boleh saja gitu. Karena jarang dia. Nah ini Bapak sekalian ya. Tapi kalau dia tiap hari sholatnya di masjid, lah kok sujud, ngapain sujud? Wong tiap hari kita ke masjid, sholat jamaah. Kalau begitu nanti Bapak Ibu ini nikmat bukan ini? Nikmat. Makan nikmat bukan? Coba. Seandainya nikmat mustamirrah disyariatkan sujud syukur, habis waktu kita untuk sujud. Setiap kali habis minum sujud, habis makan sujud. Bahkan habis pipis pun nikmat bukan nih, pipis di kamar mandi nikmat, sujud juga nanti. Nah, jadi maka nikmat mustamirrah itu la yusra'u fiha as-sujud ya, tidak disyariatkan untuk bersujud. Itu. Jadi sujud syukur hanya disyariatkan untuk nikmat yang jarang. Yang terakhir, boleh enggak kita berdoa sambil sujud di luar sholat? Jawabannya tidak boleh. Karena yang dimaksud Nabi tadi ya, aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajidun. Fa aksiru ad-du'a. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah Tuhannya waktu dia sujud, maka perbanyaklah doa dalam sujud itu. Bapak Ibu, itu konteksnya di dalam sholat. Waktu Rasul menjelaskan tentang sholat. Maka di luar sholat kalau mau berdoa tidak perlu sujud. Nah itu nanti sujud apa lagi sama pertanyaannya. Karena sujud yang masru' itu hanya ada 4 saja. Sujud dalam sholat, sujud sahwi, sujud tilawah, sama sujud syukur. Selain itu tidak ada sujud. Itu wallahu a'lam bishawab. Ya. Ke kiblat. Karena Bapak Ibu sujud syukur, sujud tilawah itu diusahakan tetap menghadap ke kiblat. Cuma tidak harus suci. Tidak harus dalam keadaan suci, dalam arti harus punya wudu, tidak harus gitu. Tapi kalau punya wudu tentu lebih baik. Misalnya Bapak Ibu kita lagi duduk-duduk ngobrol, tiba-tiba tadi dapat kabar gembira. Langsung posisikan ya menghadap ke arah kiblat, sujud. Kalau kita lagi duduk nggak usah berdiri dulu gitu. Kalau berdiri ya langsung turun sujud. Tapi kalau kita lagi duduk seperti ini, ya tinggal balik badan saja. Misalnya kita lagi ngobrol menghadap ke arah timur gitu ya. Oh dengar ada informasi baik ya. Nah tadi misalnya, oh Pak cucunya jenengan sudah lahir, sehat. Alhamdulillah dua-duanya, ibunya anaknya sehat. Nah, langsung jenengan berbalik ke arah kiblat, sujud. Gitu. Bacaannya ya, sama dengan bacaan sholat, lalu boleh ditambah dengan bacaan yang
Di antaranya misalnya sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanal khaliqin. Itu tadi ya. Atau yang paling ringkas sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu sampai situ. Setelah membaca doa sama dengan doa dalam sujud. Nah, misal subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli, lalu tambah itu sajada wajhiya lillazi dan seterusnya. Itu wallahu a'lam bishawab. Dan tidak boleh pakai bahasa Indonesia, betul. Iya. Nah, sama seperti dalam sholat ya. Yaitu Pak Ruslan dan Bapak Ibu serta hadirin sekalian. Jadi, saya kira ini dulu ya. Apa yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Berarti tadi sampai nomor 107. Saya setuju ya? Nah, saya setuju. Insyaallah nanti kita bahas yang pembahasan berikutnya di pekan depan insyaallah. Baik, mari kita akhiri Bapak Ibu kajian kita pagi ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.